Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, kelas 1C, Prodi PGSD, mata kuliah Konsep Dasar IPS SD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertemuan 5 sampai ke 15. 1. Konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah terbagi menjadi beberapa unsur, yaitu unsur manusia, yaitu pelaku sejarah yang melakukan peristiwa sejarah. 2. Unsur waktu. Setiap peristiwa sejarah memiliki unsur waktu kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi. 3. Unsur ruang. Tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Konsep dasar geografi. Beberapa fenomena sebagai konsep dasar geografi. 1. Konsep lokasi, yaitu digunakan untuk menganalisis fenomena geografi berdasarkan objek kajian. 2. Konsep jarak. Jarak terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. 3. Konsep keterjangkauan, yaitu konsep yang mengungkapkan mudah tidaknya suatu wilayah dijangkau dan sarana. 4. Konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi. 5. Konsep morfologi. Konsep ini berkaitan dengan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen, dan lain-lain. Konsep dasar ekonomi. 1. Inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan adanya alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. 2. Permasalahan ekonomi modern. Pada hakikatnya, masalah pokok ekonomi modern perlu mencari, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang jasa diproduksi. 3. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terbagi menjadi 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, 3. Pemerintahan. Konsep dasar sosiologi. 1. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, misalnya pegunungan, sungai, danau, hutan, dan rawa. Lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan antara manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spesial atau ruang. Konsep dasar antropologi. Unsur-unsur kebudayaan. 1. Sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. 5. Sistem ekonomi. 7. Sistem religi. 8. Sistem kesenian. 2. Kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sejarah kebudayaan Indonesia berdasarkan pengaruh datangnya ke negara kita dapat dibedakan menjadi zaman prasejarah, zaman kuno, zaman Madya, dan zaman baru. Kebudayaan prasejarah. Karakteristik kebudayaan Hindu. Kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat merupakan budaya yang paling dominan dan paling menguasai budaya Timur dengan memiliki teknologi yang lebih canggih dari teknologi budaya Timur. Konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan. Penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Penjajahan di Indonesia diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekstern dan intern. 2. Karakteristik penjajahan Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. 3. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. 1. Perjuangan secara fisik.
2. Perjuangan secara diplomasi, yaitu Perundingan Linggarjati, Perundingan Reville, Perundingan Romroyen, Konferensi Meja Bundar. 2. Belajar. 3. Terjun ke dunia sosial. 5. Menggeluti olahraga. 6. Berpolitik. Konsep dasar psikologi sosial. 1. Mendeskripsikan sikap hidup masyarakat yang diharapkan. Sikap adalah konsep yang paling penting dalam studi perilaku konsumen. Model-model sikap hidup masyarakat, yaitu mengukur sikap seseorang menang tidaklah mudah karena sifat psikologis. Oleh karena itu, untuk mengatur sikap dalam penelitian diperlukan model Fishbein, yaitu berkaitan dengan kecenderungan sikap, apakah positif, netral, ataukah negatif. 2. Mendeskripsikan aneka ragam suku, bangsa, adat istiadat, dan pembauran di Indonesia. 3. Mendeskripsikan permasalahan kota dan desa. Adapun masalah sosial yang ada di perkotaan adalah 1. Masalah kemacetan, kemiskinan, emosi, kepadatan penduduk, dan gaya hidup. Sedangkan masalah sosial yang ada di pedesaan 1. Ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.